Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, yang namanya manusia pasti nggak akan pernah lepas dari yang namanya angka atau nomor. Tapi kita tidak membahas tentang nomor togel ya, sahabat bagian. Nomor-nomor yang Kevin maksud di sini adalah apapun di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Termasuk ketika sahabat kebahagiaan mungkin sedang beraktivitas, sedang berrutinitas, kalian selalu berhadapan dengan angel number. Terkadang kita sadar atau kita tidak sadar menyadari tentang pesan-pesan khusus dari angel number ini. Entah mungkin sahabat kebahagiaan kamu lagi jalan nih, naik motor atau naik mobil, tiba-tiba terfokuskan kepada plat nomor yang menurut kamu ini nomornya unik banget. Atau mungkin juga ketika kamu lakukan aktivitas, jam yang kamu lihat tepat sekali di jam 11.11. Atau mungkin juga ketika saat kebahagiaan lagi nunggu lift, tiba-tiba semua lantainya berada di angka 12, 12, 12, 12. Apakah itu adalah sebuah pesan khusus dari malaikat penjaga kamu? Atau mungkin juga ada hal yang lain yang bisa kita lihat bersama-sama? Kita akan cek ya saat kebahagiaan. Dan seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya adalah di balik angel number yang sering sahabat kebahagiaan lihat. Angka-angka ini akan sering sahabat kebahagiaan lihat, entah itu dalam suasana kerja, lagi jalan, atau lagi dimanapun. Dan ketika kamu sadari sahabat kebahagiaan, sebenarnya ada pesan khusus yang disampaikan oleh semesta atau oleh penjaga, malaikat penjaga kamu terkait angel number ini. Kevin sarankan nomor ini jangan dipakai buat togel atau judi atau apa, karena tidak akan pernah muncul sahabat kebahagiaan. Jadi ini adalah tentang angel number. Bijaksanalah terhadap angka-angka di sini. Kita akan cek bersama-sama. Pembacaan kita kali ini adalah pembacaan ringan ya sahabat kebahagiaan. Kita akan cek bersama-sama energinya adalah di balik angel number yang sering sahabat kebahagiaan lihat. Ada nomor berapa saja? Ya mungkin ini adalah pesan khusus dari semesta. Apakah berkaitan dari sebuah perubahan atau situasi yang mesti sahabat kebahagiaan waspadai, atau ada hal yang lain sebagainya? Kita cek bersama-sama. Sahabat kebahagiaan, sebelum ke pembacaan Kevin masih promosi sedikit ya. Buku karya Kevin Heart volume pertama ini sudah bisa sahabat kebahagiaan miliki. Ada di link Shopee di kolom deskripsi. Buku ini menceritakan tentang kekosongan hatinya dia setelah aku tinggalkan. Dan kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau mengikuti arahanku sahabat kebahagiaan, agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Hardcover, covernya ini cukup tebal ya sahabat kebahagiaan, dan bukunya di sini menggunakan bahasa Indonesia, full color juga. Ada beberapa afirmasi yang Kevin masukkan di sini untuk meningkatkan frekuensi sahabat kebahagiaan ke level yang jauh lebih tinggi, yaitu level cinta. Oke, segera miliki bukunya, eksklusif, ada di link Shopee di kolom deskripsi. Kalau nggak punya Shopee gimana? Kalian bisa DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin untuk pemesanan. Nanti Kevin akan pandu untuk pemesanan bukunya dan berbayar ya. Kita langsung lanjut aja untuk pembacaan kita kali ini. Di balik angel number yang sering kamu lihat, ada nomor berapa sih yang sering sahabat kebahagiaan lihat di dalam aktivitas dan juga rutinitas kamu? Kita akan cek bersama-sama. Angkanya adalah 5 dan juga 5. 55. Sahabat kebahagiaan, mungkin kamu sering lihat angka ini tanpa kamu sadari. Misalkan kamu tiba-tiba lagi beli sesuatu, lagi belanja,
Totalnya adalah 55. Di stroke kamu ada angka 55. Dan setelah melakukan aktivitas selanjutnya lagi, ketemu lagi angka 55. Ngelakuin hal banyak lagi, tiba-tiba lihat angka 55. Tanpa kamu sadari atau kamu tidak sadari ya, atau memang sudah sadar dengan angka tersebut, memang ada sebuah pesan khusus buat sahabat bagian, bahwa sejatinya akan ada sebuah pertumbuhan atau perubahan besar yang hadir dalam diri sahabat bagian. Angka 5 itu identik dengan sebuah proses dan juga perjuangan. 55. Perjuangan kamu ini bukan hanya sekali doang. Sering mengalami sebuah masalah-masalah yang sulit. Dan terkadang kamu kayak ngerasa apakah aku bisa melalui ini semua atau tidak. Entah masalah hutang, masalah-masalah hubungan dengan seseorang, masalah pekerjaan, masalah-masalah rumah tangga. Terkadang kamu berpikir, kenapa hidupku melelahkan banget kayak gini ya? Kapan sih aku bisa melewati ini semua? Bisa nggak sih? Ya, ketika mungkin kamu sedang mengeluh kesah tentang rutinitas, aktivitas, dan keseharian kamu, pada dasarnya malaikat penjaga kamu memberikan sebuah pesan di angka 55. Mengindikasi akan ada sebuah pertumbuhan dan perubahan besar selagi kamu tidak menyerah di sana ya. Untuk kalimat oracle-nya, sahabat bagian, kalimat oracle-nya adalah jangan takut menghadapi perubahan. Percayalah bahwa ini adalah bagian dari perjalananmu menuju kebahagiaan dan juga pencapaian. Ya, akan ada sebuah perubahan besar dalam hidup kamu sahabat bagian. Ketika kamu takut akan sesuatu, justru ketakutan itu yang akan membuat kamu tidak mengalami sebuah perubahan yang bagus untuk pertumbuhan kamu. Ada kalanya kita takut untuk menghadapi sebuah situasi karena kemungkinan-kemungkinan yang hadirnya dalam pikiran kita. Ya memang kita belum tahu kedepannya itu bakalan seperti apa. Kita bukan cenayang. Kedepannya itu bakalan nemui apa, apakah bisa atau enggak, apakah mampu atau tidak. Pada dasarnya semesta berkata kamu mampu sih. Kamu mampu dan kamu bisa. Dan ketakutan ini akan sebuah perubahan yang membuat kamu itu sulit untuk mendapatkan kebahagiaan atau sebuah kemajuan. Maka dari itu apa yang harus kamu lakukan jika pesan angel number di sini muncul sebagai angka 55? Nikmati kehidupan yang saat ini, hari ini, dan rasakan apapun yang kamu rasakan hari ini juga. Tidak usah terlalu berpikir ke depannya seperti apa, apakah bisa atau tidak, apakah bisa melampaui atau tidak. Coba nikmati hari ini. Kapan terakhir kali sahabat bahagia menikmati hari ini? Menikmati tentang kehadiran kamu, menikmati dan mensyukuri tentang helaian napas yang sudah kamu keluarkan. Menikmati dan bersyukur bahwa aku sudah bisa menghirup udara segar hari ini. Menikmati setiap langkah yang sahabat bahagia sedang jalani. Walaupun masalah-masalah rutinitas yang menjenuhkan sering hadir, tapi merasakan kehadiran kamu di hari ini akan menjadi sebuah petunjuk bahwa semesta akan mempermudah apapun yang sahabat kebahagiaan inginkan. Oke, positif ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada angel number apa yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Angkanya adalah 44, 55, dan juga 44. Saat bagian angka 4 itu adalah simbol dari kestabilan ya. Angka 4 ini sering muncul juga di pembacaan tarotnya Kevin, entah itu di kartu Emperor, Four of Wands, Four of Pentacles. Menandakan bahwa kekuatan besar hadirnya di dalam diri kamu, menyederhanakan setiap keadaan dan menstabilkan diri. Ya, ada kalanya kita berpikir seperti ini saat kebagian. Aduh, kenapa menjadi dewasa itu tidak menyenangkan ya? Terlalu banyak masalah-masalah yang hadir, terlalu banyak kerumitan. Mungkin ini adalah sebuah perenungan. Terkadang kita melihat bahwa ya sepertinya orang tuaku, bapak, ibu semakin hari semakin menua. Padahal aku masih ngerasain rasa rindu kepada mereka-mereka. Aku merasakan rindu, ingin bermain dengan mereka, tapi sepertinya udah gak bisa. Menjadi tua, semua orang pasti akan mengalami. Namun terkadang di dalam sebuah perenungan, mengapa menjadi tua itu banyak sekali masalah-masalah yang hadir ya. Mengapa sulit mendapatkan sebuah kebahagiaan dan juga keceriaan ya. Ini tentang sebuah kestabilan diri. Bagaimana saat kebahagiaan belajar untuk menyederhanakan pikiran, agar pikiran-pikiran yang berlebihan ini tidak mengganggu suasana hati kamu.
Ketika mungkin kamu lagi diam, lagi apa, kadang-kadang mikir kayak gini. Dan angka 44 mungkin ini juga bagian dari umur kamu, umur saat bagian yang sudah menginjak 44 tahun, atau mungkin juga angka 44 di sini adalah bagian-bagian penting di dalam kehidupan kamu yang selalu kamu temui. Ketika kamu menyadari bahwa di balik angka 44 ini adalah simbol dari stabilitas, kamu diminta untuk stabil, menstabilkan diri kamu, emosional kamu. Atau mungkin juga kamu seperti mempertimbangkan tentang kehidupan kamu kala itu waktu masih kecil dan juga saat ini yang sudah dewasa. Merasakan banyak hal. Kenapa bisa berpikir semacam itu? Kamu memang lagi lelah saat bagian. Ketika seseorang lagi lelah, terkadang merindukan sesuatu. Merindukan orang tua, merindukan keluarga, merindukan kekasih hati, atau merindukan sebuah momen ketika kala itu saat masih muda. Banyak keceriaan yang mudah didapatkan, tapi kenapa hari ini sulit ya? Percayalah satu bagian bahwa diri kamu memang ditempa. Semua akan tumbuh pada waktunya, dan perlindungan dari ilahi akan hadir. Karena angka 44 ini adalah bentuk dari stabilitas dan perlindungan dari ilahi. Selagi kamu rajin-rajin untuk curhat sama Tuhan kamu. Kalimat oracle-nya sahabat bagian, kalimat oracle dari angka 44 adalah semua akan baik-baik saja. Percayalah pada kerja kerasmu. Malaikat penjagamu mendukung dan melindungimu di setiap langkah. Kadang kayak ngerasa sepi, bisa nggak ya? Kenapa ya kerjaannya tuh numpuk terus? Kenapa aku harus merantau sejauh ini sementara yang aku tinggalkan di sana kurang memberikan effort baik kepada diriku? Ya, kadang perasaan lelah seperti itu mungkin muncul di benak saat kebahagiaan. Tapi ketika kamu bekerja keras di sini, semuanya akan menghasilkan. Semua akan menghasilkan banyak hal. Percaya dan yakin bahwa malaikat penjaga kamu memang sedang melindungi kamu, menjaga kamu, baik kamu dalam suasana rutinitas atau mungkin juga pekerjaan. Walaupun sulit, walaupun berat yang kamu hadapi, kamu sedang berjuang di situ saat kebahagiaan. Oke, karena mungkin kamu adalah sedang merasakan bagaimana menjadi orang tua. Kalau kalian bukan orang tua di sini, mungkin kalian adalah orang-orang yang dewasa secara pemikiran, sehingga banyak sekali ditempa berbagai masalah atau mungkin juga kesulitan. Seperti sebuah doa, Tuhan, kuatkanlah aku. Maka Tuhan akan memberikan sebuah ujian yang tujuannya agar kamu stabil dan juga kuat. Namun perlu diingatkan, apapun masalahnya, semesta selalu menjaga kamu. Tuhan selalu mengirimkan malaikat-malaikat penjaga kamu untuk melindungi kamu. Dan jumlahnya ada 44 malaikat yang menjaga sahabat kebahagiaan. Oke. Lalu kita akan cek untuk angel number yang selanjutnya. Angel number yang selanjutnya. Oke. Sepertinya kalian akan selalu dihadapi dengan angka 555. Kalian akan dihadapi dengan angka 55. Tapi kalau sahabat kebahagiaan di sini berkata bahwa, Kevin, kalau angka ini artinya apa? Angka ini artinya apa? Kalau sesuai personal diri sahabat kebahagiaan, kalian bisa cek aja di chat GPT ya, apa makna angel number. Tapi di sini Kevin reading, Kevin jelaskan secara menyeluruh. Secara general. Kita sudah ketemu angka 55 dan di sini triple 5. 5-nya ada 3 kali. Kamu hidup nggak semudah itu ya sahabat kebahagiaan. Capek sih. Sebenarnya capek. Memang terkadang nggak semulus itu. Entah masalah cinta, masalah pekerjaan, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Kamu terkadang kayak ngeluh, Tuhan kenapa sih berat banget kayak gini? Tuhan kenapa sih kamu berikan ujian sama aku kayak gini terus? Aku ingin lepas dari ini semua, ini sakit. Menyerah itu kadang ada rasa nyerah. Tapi ketika kamu melihat sekeliling, wow, ternyata aku punya tanggung jawab yang cukup besar. Kayaknya aku gak bisa nyerah begitu saja deh. Aku mampu karena tanggung jawabku besar. Entah keluarga, entah anak, entah harta, entah lain sebagainya. Dan disitulah adalah bentuk dari perlindungan kamu. Kenapa kamu bisa berpikir yang tiba-tiba down, tiba-tiba naik lagi?
itu adalah cara malaikat kamu sedang bekerja untuk kamu. Ketika kamu melakukan banyak kebaikan kepada makhluk Tuhan, maka di saat kamu sulit, entah itu malaikat penjaga kamu akan membimbingmu dalam segi pikiran, dari kemudahan. Mereka akan menjaga saat kebaikan agar tidak down. Dan angka 55 di sini adalah transformasi, perubahan, dan tetaplah pada jalurmu. Dalam artian, tetap pada jalur apa? Jangan menyerah dulu saat kebahagiaan. Apapun situasinya, jangan menyerah dulu. Tetap pada jalur kamu. Kamu mampu, kamu bisa. Kalau kamu nggak mampu, nggak bisa, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Tolong serahkan ini kepada orang lain. Aku butuh perantara, atau selesaikan masalah ini. Apakah dikabulkan? Dikabulkan saat kebahagiaan. Dikabulkan. Angka 55 ini adalah simbol dari energi yang luar biasa. 555 ini adalah energi yang luar biasa. Mungkin next Kevin akan membahas tentang angka kelahiran ya. Angka akar kelahiran dari tanggal lahir kamu. Tanggal lahirnya berapa nanti kita hitung bersama-sama dan memiliki makna apa di balik tanggal lahir kamu ya. Kita bahas ini dulu tentang angel number yang memiliki makna tentang sebuah transformasi, perubahan, tetap pada jalur. Ya, tetap pada jalur artinya saat bagian selesaikan dulu urusan kamu di situ. Tetap pada jalur itu. Apapun konteksnya, tetap pada di situ. Jangan mudah menyerah. Nanti juga kamu akan mengalami sebuah perubahan yang membuat kamu tuh ngerasa puas. Kalimat oracle-nya dari angka 5555-nya adalah 3 kali ya di sini. Kalimat oracle-nya adalah perubahan besar akan datang dalam hidupmu. Bersiaplah untuk peluang baru dan jangan takut untuk melepaskan yang lama. Karena perubahan besar akan hadir untukmu. Ya, melepaskan sesuatu yang tidak penting ini baik buat diri kamu, terutama untuk mendapatkan sebuah perubahan-perubahan positif. Kenapa nggak pernah berubah? Kenapa gini-gini terus? Karena mungkin ada hal-hal yang berkaitan dari yang lama ini masih ngandulin kamu. Maka ketika yang lama masih ngandulin kamu, kamu boleh melepaskan atau sesuatu hal yang tidak penting untuk dibawa ke masa depan, kamu tinggalkan saja di masa lalu. Masa lalu tetaplah di masa lalu, jangan dibawa di hari ini atau masa depan. Kenapa? Karena terkadang mengganggu tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau berkaitan dengan cinta, masa lalu itu adalah bagian dari cinta kamu yang terkadang membuat kamu kelelahan dan lain sebagainya. Jangan dibawa ke masa depan, karena itu pasti akan mengurangi atau mungkin juga mengkonsumsi banyak energi kamu. Karena angka 555 ini adalah bentuk dari kekuatan, terutama dari energi power kamu. Biar kamu gak kelelahan, maka taruhlah masa lalu yang tidak penting di tempatnya. Jangan dibawa kemana-mana. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, angel number yang selanjutnya angkanya adalah 22. Saat kebahagiaan, angka 22 ini adalah angka favoritnya Kevin ya. Terutama angkanya adalah 2, itu adalah angka favoritnya Kevin. Dan 22 di sini adalah bentuk dari kenyataan, bentuk dari kerja keras dan juga relasi atau sebuah hubungan. Ya, nanti akan banyak muncul saat kebahagiaan, kamu akan menemukan sebuah relasi. Dan kamu akan melihat kenyataan bahwa relasi yang kamu temui ini adalah relasi yang siap bekerja keras dengan kamu, pantang menyerah, dan juga akan memberikan sebuah perubahan besar dalam hidup kamu. Relasi bisa berarti ketemu sama orang untuk kerjasama di dalam bisnis, atau mungkin juga kamu kontrak kerja dengan orang baru. Di situ ada bisnis yang bagus untuk perubahan, terutama dalam finansial kamu. Dan relasi di sini juga mungkin kamu setelah melepaskan hubungan dengan yang toksik di masa lalu, atau kamu menyudahi hubungan masa lalu, kamu akan digantikan dengan orang yang baru, dimana orang baru ini akan terkoneksi sepenuhnya kepada kamu, dan kamu bisa menikah atau berjodoh dengan diri dia, selagi kamu tidak membawa masa lalu di dalam kehidupan kamu untuk saat ini. Angka 22 ini akan mempertemukan sahabat kebahagiaan kepada orang-orang yang jauh lebih bisa produktif. Ketika kamu yakin dan percaya bahwa kamu siap menerima sebuah perubahan, maka kamu akan mendapatkan hal-hal ini. Untuk kamu yang pebisnis, untuk saat kebahagiaan yang pebisnis atau pedagang, tahun ini akan banyak muncul orang-orang yang akan berelasi dengan saat kebahagiaan. Ciptakan sebuah komunikasi yang baik dengan mereka, kerja keras, maka akan membuahkan hasil yang maksimal. Kalau berkaitan dari kontrak kerja juga saat kebahagiaan, ketika mungkin kamu sudah ngerasa bahwa oke, kontrak kerja aku di sini pengen aku akhiri. Setelah itu, selang beberapa minggu atau beberapa bulan,
2 minggu sampai dengan 2 bulan, sahabat kebahagiaan juga akan mendapatkan sebuah kontrak baru dengan relasi baru juga di situ. Dan ini yang akan membuat kamu ngerasa terbarui dengan suasana pekerjaan dan lain sebagainya. Karena kami melihat di sini kamu memang sudah tepat di jalurmu. Ketika kamu ragu tentang akan sesuatu, renungkan dan lihat kenyataannya. Kamu lagi butuh itu atau enggak? Kalau kamu lagi butuh itu, ambil. Kalau kamu kayak ngerasa nggak butuh itu, coba renungin lagi. Melihat tentang sebuah sisi cinta. Ini ada kaitannya juga dengan cinta ya, karena angka 2 itu adalah Rafael ya. Kamu lihat juga dengan sisi cinta kamu. Sampai dengan saat ini masih terjebak di dalam sebuah cinta bersegi-segi. Oke. Kami tidak akan mengejudge kalian mau cintanya seperti apa, tapi kalian lihat realitanya, karena di sini adalah sebuah kenyataan. Kalian lihat realitanya. Kamu bahagia nggak di situ? Apa yang kamu dapatkan di situ? Kenyataannya apa? Ketika kamu sudah bisa melihat kenyataan di dalam sebuah hubungan, termasuk cinta bersegi-segi, dan kamu harus berusaha bekerja keras untuk memantapkan hati kamu tentang pilihan hidup kamu. Dengarkan suara hati. Entah keputusan apapun dalam cinta bersegi itu, kamu harus lihat kenyataan. Kamu harus kerja keras untuk memantapkan hati kamu, sehingga kamu tidak salah langkah. Kalimat oracle-nya adalah, kita bahas tentang kalimat oracle dari angka 222 di sini. Fokus pada membangun sesuatu yang bermakna. Malaikat penjagamu mendukung upaya jangka panjangmu untuk menciptakan dampak besar di dunia ini. Saat bagian, coba kamu fokus kepada hal-hal yang bermakna. Kalau tidak bermakna atau tidak memiliki arti, tidak memiliki sebuah value, tinggalkan saja saat bagian. Lebih baik kita produktif, dalam cinta produktif, dalam pekerjaan produktif, dalam kesehatan juga produktif juga. Apapun yang kita lakukan harus bermakna. Kalau tidak bermakna, membuat kita lelah, nangis sendiri dan lain sebagainya, mau sampai kapan saat bagian? Karena angka 55 di sini udah keluar loh. 55 itu adalah bagian dari penderitaan, masalah-masalah yang susah, konflik dan lain sebagainya. Lalu kita ketemu dua-dua, kita harus terhubung kepada kenyataan. Dan ketika kita melepaskan di pesan Angel 55 di sini, melepaskan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, nanti kita akan mendapatkan sebuah relasi atau hal baru yang tentunya ini akan menambah adrenalin kamu saat kebahagiaan. Oke. Lalu angel number yang selanjutnya, ada pesan apa yang tersirat? 101. Nah, ini mungkin kamu lagi ke hotel mana nih, lagi berpergian, ketemu nomor kamarnya adalah 101. Atau mungkin juga kamu lagi meeting kemana, ruangannya adalah 101. Atau mungkin juga saat bagian lagi jalan, tiba-tiba lihat plat nomor angkanya 101. Atau mungkin ya jam 1.01. Dan itu sering ngalamin lihat hal itu. Apapun rutinitas dan aktivitasnya, belanja, kalian lihat struknya angka belakangnya 101. Terus ketemu lagi, yang sifatnya adalah pengulangan. Ini tentang sebuah fokus kamu, tentang pencerahan diri kamu saat kebahagiaan. Ternyata saat kebahagiaan, ketika kamu mungkin mendapatkan situasi yang sulit, sebenarnya kamu lagi diarahkan oleh semesta untuk mendapatkan sebuah pencerahan dari apa yang kamu hadapi di situ. Ketika kamu fokus, maka semuanya akan baik-baik saja. Dan apa pesan yang mungkin akan saat kebahagiaan rasakan dalam kegiatan sehari-hari? Coba untuk saat ini, saat kebahagiaan kamu fokus. Karena mungkin banyak kejadian-kejadian bahwa diri kamu kelupaan sesuatu. Kamu nggak fokus, kamu bengong. Kenapa? Karena mungkin ada sesuatu yang kamu pikirkan. Entah masalah cinta atau masalah yang berat, atau takut menghadapi sebuah masa depan, atau mungkin juga nggak fokus karena ada masalah hutang. Maka untuk saat ini nikmati aja untuk hari ini, saat ini, dan kehadiran untuk saat ini. Kamu fokus ke dalam perubahan besar dalam hidup kamu, dan fokus untuk bisa merasakan kedamaian di dalam diri. Biar rasa damai gimana? Coba kalian jalan kaki, nyeker, saat kebaikan nyeker, jalan kaki di tanah, nyeker. Kalian grounding di situ, ngerasain udara yang masuk, udara yang keluar, ngerasain hembusan angin, bernapas seperti biasa. Dengarkan suara-suara burung yang sedang berkicau, dengarkan sekeliling yang sedang berjalan atau bersuara. Rasakan aja sambil jalan-jalan kaki di situ, entah di taman, entah di mana. Itu adalah bentuk dari pelepasan energi negatif kamu ke bumi.
grounding di situ. Lalu bersyukur di situ. Kamu akan merasakan sebuah kedamaian. Memang terkadang kita perlu nge-charge energi dengan jalan-jalan seperti itu. Mungkin di pagi hari, paling bagus itu adalah pagi hari. Pagi-pagi jalan nyeker, entah kemana, jalan di taman atau ya di gang. Yang penting kaki kamu nyentuh tanah, agar kamu bisa fokus sepanjang hari, selama hari itu juga. Kenapa nggak fokus? Karena mungkin paginya banyak rutinitas aktivitas, tapi pagi-pagi langsung lihat handphone, kamu ke distract tentang chatting seseorang, dan ini yang membuat mood kamu seharian itu bete. Maka apa yang harus kamu lakukan? Pagi-pagi lakukan sebuah aktivitas, mungkin berdoa di pagi hari, sembahyang. Setelah itu melakukan banyak rutinitas aktivitas, menyemangati diri sendiri, makan makanan yang bergizi, membaca berita yang positif, membaca motivasi, dan setelah itu melakukan sebuah aktivitas baru, cek handphone. Oke, soalnya orang zaman dulu kan biasanya kan baca koran dulu ya kalau pagi-pagi. Orang barat itu bangun pagi, mereka baca koran, baca buku. Dia nggak peduli dengan hal sekeliling, dia melihat informasi yang bisa diambil di situ. Makanya dia akan bisa fokus panjang hari di situ. Kadang kan kamu pernah ngalamin kan, ke distract seharian penuh ini karena ke trigger dari sesuatu, dan akhirnya sehari itu bete terus, dan itu yang membuat kamu nggak fokus. Oke, kalimat oracle-nya di angka 101 adalah malaikat penjagamu meminta agar kamu lebih memfokuskan pada perjalanan spiritualmu. Ini adalah tanda bahwa semesta memberikan dukungan dalam menjalani tujuan hidup. Oke, fokus pada tujuan spiritual kamu. Apapun konteksnya di sini, kamu fokus sama tujuan spiritual kamu, meningkatkan ibadah kamu dan lain sebagainya, fokus di situ. Biar sahabat bagian juga bisa mendapatkan sebuah pencerahan di dalam diri sehingga kamu tidak salah langkah. Lalu kita akan cek untuk angel number yang berikutnya. Yang terbesar adalah, wow, kartunya bagus nih angkanya, 919 dan 666. Jangan bilang angka 666 itu adalah angka setan. Setan aja pakai. Tapi yang di sini pembacanya adalah angel number. Kalau ada yang bilang angka 666 itu adalah angka setan, ya kamu taunya setannya doang, padahal ada hal positifnya juga di situ, sahabat kebahagiaan. 666 dan 919. Ya, kalau taunya cuma angka 66 itu adalah angka setan, ya kamu yang didapatkan adalah angka setan saja. Pada dasarnya angka 6 itu identik dengan Venus, dan Venus itu memberikan sebuah cinta, sahabat kebahagiaan. Arti yang sebenarnya angka 666 adalah cinta, empati, dan juga keselarasan. Kemarin ada yang komen di komentarnya, Kevin, angka 666 bilang itu angka setan, bla 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 bla. Ya kamu taunya angkanya di angka setan saja. Tapi di balik makna yang sebenarnya, sahabat kebahagiaan, angka 66 itu adalah berhubungan dengan cinta kasih, berhubungan dengan empati. Mungkin di luar sana akan banyak orang untuk lebih bisa berempati dan memberikan sebuah cinta kasih kepada sahabat kebahagiaan. Karena ini adalah bentuk dari perjuangan kamu. Kamu yang di sini lagi berjuang nih, sahabat kebahagiaan, lagi berjuang banget. Ada seseorang dikirim Tuhan yang benar-benar akan memberikan sebuah cinta kasih kepada kamu dan berempati kepada kamu. Siapakah dia? Pacarku, gebetanku. Semua hubungan itu bukan tentang pacar, hubungan kayak gitu-gitu doang, sahabat kebahagiaan. Bukan hanya tentang kekasih, pacar. Kamu coba lihat sekeliling kamu, masih ada yang mencintai kamu dan berempati kepada kamu. Siapa? Keluarga, anak, suami, istri, sahabat. Dan itu adalah makna cinta yang cukup besar, yang selalu berempati, perhatian kepada kamu. Mungkin atasan kamu yang baik, bos kamu yang berwibawa baik dan perhatian sama kamu. Dia sedang memberikan cinta kasih kepada kamu untuk bertumbuh. Tapi ketika kamu fokus kepada satu cinta yang membuat kamu terbelenggu di situ, kamu melupakan cinta kasih di sekeliling. Sehingga itulah yang membuat kamu melekat kepada satu orang saja. Dan angel number 666. Kamu tidak perlu takut, saat bagian. Kamu tidak perlu takut bahwa langkah kamu memang akan dikelilingi oleh orang-orang yang akan lebih bisa mengantarkan kamu di dalam sebuah nilai yang berarti. Bertemu dengan banyak orang sekeliling kamu yang kamu ngerasa bahwa orang ini kayaknya gak peduli nih, ini kayaknya orangnya cuek nih, ini orangnya kayaknya galak banget sama aku. Tapi sebenarnya itu adalah cara dia mencintai kamu, cara dia untuk berempati sama kamu. Orang yang tadi disangka
Yang tadinya kamu bersangka bahwa dia ini orangnya galak banget, tapi di saat kamu kesusahan, dia paling ada buat kamu. Karena itu adalah bagian dari empati. Makna dari angel number angka 666 di sini, ini 666 ya. Kamu tidak perlu takut, ini bukan angka setan, melainkan pengingat untuk menyeimbangkan kebutuhan materi dan juga pertumbuhan spiritual. Fokuslah pada energi cinta dan kebaikan. Oke, jadi fokus pada energi cinta dan kebaikan, maka sahabat kebaikan juga akan mendapatkan cinta dan juga kebaikan untuk diri kamu. Lalu selanjutnya 919, angka 9 itu identik dengan hermit ya, sahabat bagian. Angka 9 itu identik dengan hermit atau sang petapa. Angka 1 di tengah 919, angka 1 itu identik dengan the magician di dalam kartu tarot. Dan angka 1 itu identik dengan Merkurius. Lalu apa kaitannya dengan 919 yang sahabat kebaikan dapatkan di balik angel number ini? Ini tentang sebuah akhir yang membahagiakan. Kartu ini pernah muncul, maknanya juga pernah muncul 919 tentang akhir yang membahagiakan. Jadi perjalanan hidup kamu akan berakhir dengan bahagia. Termasuk bagaimana hidupku, masa tuaku gimana, susah nggak, berat nggak, kamu akan berakhir dengan kebahagiaan. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut, karena kamu akan bahagia di sana dengan akhir yang jauh lebih bahagia. Mungkin kamu bisa meninggalkan dunia ini dengan tersenyum dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatanku untuk hidup di dunia ini, telah memberikan kesempatan yang bahagia, kesempatan yang benar-benar bisa aku nikmati di dunia ini, dan aku menikmati kehidupan untuk saat ini. Dan aku percaya suatu saat aku akan terlahir kembali dan jauh lebih bahagia lagi. Itu adalah akhir yang membahagiakan. Kalimat oracle dari angka 919. Perubahan yang belum pasti terjadi terkadang membuatmu ragu. Namun malaikat penjagamu meminta untuk percaya bahwa di depan sana ada sebuah akhir yang membahagiakan untukmu. Jadi jangan takut tentang hari tua. Tuanya seperti apa, berakhir seperti apa. Nikmati aja untuk hari ini, saat ini, dan rasakan kehadiranmu untuk hari ini. Dan setelah itu jalan, flow, ngalir. Selalu memberikan sebuah cinta kasih dan juga kebaikan. Selalu mengikuti perjalanan dan juga pencerahan di dalam diri dengan memfokuskan tentang kebaikan-kebaikan, terutama dari nilai spiritual kamu. Maka di saat itu hal-hal yang kamu takutkan akan sirna. Kegelapan akan hilang ketika kamu meyakini bahwa ada sebuah cahaya terang yang akan melindungi kamu. Dan itu adalah cahaya Tuhan. Oke, ini adalah energi yang bisa Kevin lihat berkaitan dari angel number yang sering kamu lihat. Entah ini nomornya sering kamu lihat atau tidak, atau ngikutin aja pembacaan Kevin. Tapi kalau kamu bingung, angel numbernya kayak gini angkanya 12, 12, 11, 11, itu artinya apa ya Kevin? Chat aja, cari aja di chat GPT atau Google. Tapi secara menyeluruh kan beda ya. Beda artinya, maknanya apa. Kalau di sini kan Kevin mentasfirkan dari apa yang Kevin lihat, bukan hanya ngikutin dari tulisan saya. Karena Kevin adalah kartomancer, jadi membaca dari apa yang terlihat dan apa yang Kevin refleksikan dari semesta. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga biar sahabat kebahagiaan gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Jika kalian senang tentang tema-tema ringan semacam ini, kalian komen ya di kolom komentar, sehingga Kevin ada ide gak membahas tentang cinta-cinta terus, takutnya kamu bosan ya. Terus semangat sahabat kebahagiaan, jalani hari-hari kamu dengan kebahagiaan, percaya dan yakin bahwa di balik semua ini memang ada sebuah makna khusus untuk kalian. Kevin tunggu di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.